solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat siang pendengar, senang sekali saya Novi kembali lagi menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di siang hari ini untuk program Jaksa Menyapa edisi Kamis 6 Agustus 2026. Semoga kabar Anda menyenangkan, semoga aktivitas yang Anda lakukan juga lancar, tetap semangat. Cuaca masih panas, masih berangin di luar tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan di hari ini ya. Kita berjumpa untuk Jaksa Menyapa edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini kita bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu begitu. Topik yang akan kita bahas kali ini terkait plea bargaining dalam KUHP dan tantangannya dalam praktik peradilan. Kita akan sama-sama membahas hal ini bersama narasumber kita. Narasumber kita ada Pak Elvano Chandra Sinolang SH sebagai Kasubsi Intel dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di Dumoga. Selamat siang. Selamat siang. Panggilnya Elvano begitu. Iya. Gimana kabar ini Elvano? Ya, puji Tuhan sehat. Walaupun cuaca mungkin sangat panas ya. Perjalanan jauh juga dari Kota Mobagu sampai ke Manado tidak mengurangi antusias kami untuk pendengar semua. Untuk datang memberikan informasi bersama kita di sini begitu ya. Anda juga boleh bergabung bersama kami di line telepon jika ada pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 082195835080 atau yang menonton kami di channel YouTube kami boleh sekali melalui kolom komentar YouTube RRI Manado ya, channel YouTube kami di RRI Manado. Boleh Anda bertanya ataupun sekedar memberikan komentar bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Sekali lagi kita membahas topik tentang plea bargaining dalam KUHP dan tantangannya dalam praktik peradilan. Nah, Pak Elvano kira-kira jelaskan dulu ini plea bargaining ini seperti apa begitu Pak? Ya. Jadi gini Bu, posisi memang masyarakat luas juga, apalagi di masa sebelum adanya kitab undang-undang hukum pidana yang baru dan juga kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, plea bargaining ini masih sangat-sangat awam didengar, asing didengar. Namun kami juga sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini di dalam persidangan juga sebenarnya sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar juga sebelum disahkannya juga KUHP dan KUHP yang baru. Kita sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada FGD, sudah ada Zoom meeting sampai dengan ke pusat terkait dengan penerapannya. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya plea bargain atau pengakuan bersalah. Nah, pengakuan bersalah ini adalah merupakan mekanisme hukum terhadap terdakwa guna mengefisiensikan proses peradilan. Seperti itu. Jadi dia memang sedikit ada perbedaan-perbedaan dengan penyelesaian perkara di persidangan ataupun di luar persidangannya. Jadi dalam hal ini plea bargain ini adalah merupakan mekanisme yang bisa dilewati oleh terdakwa guna menyelesaikan perkara di peradilan. Oh begitu. Jadi dulu hal ini belum ada begitu? Belum ada. Kalau kita lihat dari sejarah Bu Novi, ini posisi sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, dari masa paling utama ini adalah negara-negara yang menganut common law. Nah, common law ini posisi kita Indonesia sendiri kan menganut sistem civil law.
Nah, civil law ini di dalamnya itu ada negara-negara seperti Prancis, Belanda. Belanda paling Kalau mau banyak dilihat ya. dari sejarah, kita juga pada dasarnya merupakan jajahan dari Jajahan Belanda. Jadi banyak kita mengacu ke situ. Iya, KUHP dan KUHP juga kita ini dalam hal kita mengambil dari hukum Belanda. Namun sekarang sudah ada KUHP yang baru. Sebelumnya KUHP yang lama itu kita kenal dengan Wetboek van Strafrecht. Sekarang kita sudah ada undang-undangnya sendiri. Nah, di sini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 akhirnya sudah ada hukum acara pidananya. Nah, di dalamnya itu ada yang bisa kita kenal dengan plea bargaining atau pengakuan bersalah. Jadi ini plea bargaining ini tadi dijelaskan bahwa dari namanya saja bargaining berarti ada ada apa tawar menawar atau ada kalau untuk tawar menawar tidak seperti yang kita kenal tawar menawar yang di untuk jual beli ya, tidak seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Maksudnya ada persetujuan atau ada perjanjian begitu ya? Iya, ada pengajuan yang harus disampaikan oleh terdakwa bahwa dalam suatu tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dia pada dasarnya sudah benar mengakui dan menyatakan kalau memang dia memang bersalah. Seperti itu. Tapi tidak serta-merta kalau orang pikir, kok langsung dibilang bersalah langsung selesai, tidak ya. Jadi itu harus melewati beberapa serangkaian prosesnya. Dalam hal ini yang paling pokok adalah penilaian dari hakim sendiri. Apakah hakim bisa memastikan ini orang benar-benar mengaku bersalah atau hanya mau mengucapkan ya saya bersalah, saya mengakui kesalahan saya supaya bisa ada keringanan. Ya seperti itu. Jadi ada syarat-syaratnya berarti ya? Ada syarat-syaratnya. Tidak semua tindak pidana bisa diajukan plea bargaining seperti itu. Jadi contohnya biasa seperti apa? Pada dasarnya kalau untuk syarat-syarat plea bargaining ini, pertama si terdakwa belum pernah dihukum. Nah, seperti itu. Jadi tindakan pidana yang dilakukan pertama kali begitu Iya, ya. Jadi kalau sudah berulang Sony boleh. Sudah berulang, apalagi dalam hal ini sudah residivis, Sony boleh pakai ini kan. Berarti kan dia tidak melihat masa lalunya, ya, tidak ada istilahnya efek jera, pasti berbuat demikian. Jadi kalau untuk plea bargaining ini berlaku untuk yang perdana. Iya. Kemudian dengan ancaman pidana yang tidak lebih dari 5 tahun. Oh, kalau lebih Sony boleh pakai. Iya. Kemudian bersedia untuk ganti rugi atau pembayaran restitusi, seperti itu. Jadi mekanismenya ini kita korban sama pelaku begitu. Ya, jadi mekanismenya itu pertama dia ada, kalau untuk penerapan pengaturan pengakuan bersalah ini ada beberapa ayat yang dicantumkan di pertama pasal 78 KUHP yang baru itu dia di saat tahap penuntutan. Ada juga di saat setelah persidangan. Seperti itu. Jadi kalau di tahap penuntutan itu kami yang sebagai jaksa penuntut umum yang mengajukan ke persidangan untuk dilakukan penyelesaian lewat plea bargaining seperti itu. Itu ada rentetan caranya di dalam persidangan. Kemudian ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang di tahap persidangan. Di tahap persidangan? Ya, di tahap persidangan itu setelah mengajukan. Ya, setelah kami membacakan dakwaan, ya, hakim kembali menanyakan kepada terdakwa. Ya, kalau memang terdakwa mengakui kesalahannya, di situ dinilai dari hakim, kemudian hakim akan mengajukan sistem mekanisme untuk plea bargaining. Dia akan menunjuk hakim anggota yang untuk menyelesaikan perkara ini lewat acara singkat. Seperti itu. Kalau memang berhasil, akan dikeluarkan penetapan oleh majelis hakim. Penetapan. Kalau memang belum berhasil, atau mungkin pandangan hakim tidak bisa diyakinkan dari pengakuan bersalah si terdakwa ini, itu akan dilanjutkan ke persidangan dengan acara biasa. Seperti itu ya. Jadi, tapi kalau terjadi kesepakatan? Kalau terjadi kesepakatan dalam hal ini, dalam pengakuan bersalahnya, dia mengaku bersalah, kemudian dinilai oleh hakim dari pengajuannya, cara dia menyampaikannya, dia membuktikan bahwa dia mengakui bersalah, memang benar apa yang dia lakukan. Tidak serta-merta, oh saya mengaku bersalah. Terus kalau ditanya, saya kasih contoh, benar kamu yang melakukan ini? Sebenarnya tidak, Pak. Lah kan berarti majelis akan berpikir, ini tidak konsisten, iya, kan? Seperti itu. Kalau dengan demikian, hakim bisa saja
menilai oh ini berarti Tidak tidak berlaku. Nah itu kita akan lanjutkan ke pemeriksaan acara biasa di persidangan seperti biasa. Baik. Tapi apakah ini juga ada persetujuan dari korban begitu? Dari korban, iya. Jadi kalau dari tahap penuntutan, nah itu kita akan tanyakan ke terdakwa didampingi dengan penasihat hukum. Jadi salah satu syarat kalau di kami di tahap penuntutan itu memang harus ada didampingi oleh penasihat hukum. Apalagi dalam KUHP dan KUHP yang baru, ini rekan-rekan advokat ini kewenangan mereka lebih diperkuat lagi, ya. Jadi mereka harus didampingi. Karena saya ambil contoh ya di wilayah hukum kami di Dumoga, memang sampai saat ini belum ada penyelesaian perkara dalam hal ini lewat plea bargain. Nah, kami sudah menganjurkan kepada teman-teman penyidik kalau memang ada suatu perkara, kalau bisa dianjurkan kepada si tersangka untuk didampingi. Karena biasa kan kepolisian mengajukan apakah mau didampingi, ditunjuk dari kepolisian, tapi banyak dari mungkin masih belum paham ya masyarakat, mereka menolak. Nah kan kalau mereka menolak tidak didampingi oleh pengadilan, tidak bisa kami ajukan plea bargain. Tapi kalau memang pada dasarnya setelah di persidangan dan tidak ditemukan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, tetap bisa diajukan plea bargain berdasarkan penilaian dari hakim. Hakim sendiri yang akan mengajukan, seperti itu. Baik, kita akan terus sama-sama, pastikan jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali, tapi kita break dulu ya. Pastikan terus mendengarkan kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Man, tadoi lang. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang, yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Anda masih mendengarkan kami di RRI program A1 Manado, masih bersama Novi, bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di program Jaksa Menyapa untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026 ini. Kita masih membahas topik tentang plea bargaining dalam KUHP dan tantangannya dalam praktik peradilan bersama narasumber kami. Ada Pak Elvano Chandra Sinolang di sini ya. Dan kita juga membuka kesempatan jika Anda ingin bertanya, boleh di 082195835080. Nah, Pak Elvano, tadi dijelaskan juga di sini sempat terbaca juga ada juga penyelesaian perkara dengan RJ, Restoratif Justice. Itu ada juga kan? Ada juga. Contohnya seperti apa? Apakah sama begitu atau ada perbedaan dengan plea bargain ini? Pada dasarnya berbeda, Bu ya. Berbeda. Kalau untuk plea bargain ini baik dari pihaknya, lokasi pelaksanaannya itu berbeda. Nah, pada dasarnya kalau plea bargain ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, itu merupakan mekanisme hukum terhadap terdakwa untuk
mengakui kesalahannya, di mana dia kooperatif dengan membuktikan pernyataan atau pengakuan bersalahnya itu. Nah, dengan demikian dia bisa diringankan terkait putusannya. Tapi kalau restoratif justice itu adalah merupakan pengembalian keadaan seperti semula. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini contoh ada pelaku dan ada korban. Contoh dalam hal ini penganiayaan ya. Dalam hal pengembalian keadaan seperti semula, setelah dilakukan penganiayaan, ada proses perdamaian dan mungkin ada pengembalian keadaan dalam hal ini si korban yang awalnya luka bisa diobati, kembali ke keadaan seperti semula. Atau mungkin ada pencurian dalam hal ini, kita ambil contoh curian ayam ya. Awalnya kan si korban kehilangan ayam nih. Sepulang Ya, ayam. dikembalikan. seperti itu. Dikembalikan. Kalau posisi play bargain ini kan tidak bisa Tidak bisa dikembalikan dikembalikan. keadaannya, tapi dia mengakui, Meringankan. ya seperti itu. Dia pengakuan meringankan Iya, begitu ya. demikian. Dan mempersingkat waktu begitu katanya. Iya, bisa. Karena pada dasarnya ini untuk play bargain sendiri proses acaranya adalah merupakan proses acara singkat. Jadi kalau memang dari kami penuntut umum mengajukan play bargain dan diterima oleh pengadilan, itu dari ketua pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk penyelesaiannya. Nah, penunjukan majelis hakim tunggal ini itu cuma 3 hari. 3 hari 3 ya. hari, kemudian setelah diperiksa, didengar juga, setelah hakim sudah merasa yakin, itu maksimal 7 hari untuk mengeluarkan penetapan. Jadi singkat. Selesai langsung ya. Iya, kalau untuk persidangan biasa atau acara biasa, Memakan waktu. iya memakan waktu yang lumayan lama karena dari awal kami mengajukan membacakan dakwaan, apakah mungkin ada eksepsi, dia tidak menerima dakwaan kami. Setelah kemudian ada putusan selah, kalau memang dilanjutkan ke pembuktian, ada pembuktian yang panggilan saksi, ahli mungkin, sampai ke pemeriksaan terdakwa dan mungkin ada saksi yang meringankan. Hadirkan Setelah lagi. itu kita tuntutan. Jadi sidang lagi, Iya, makan waktu lama. makan waktu yang lama, dan juga pada dasarnya kalau di dalam hal proses peradilan memakan anggaran yang Itu besar lagi juga ya. untuk negara seperti itu. Ya, mungkin salah satu alasan itu ya. Iya, seperti itu. Berbagai macam alasan sehingga menghadirkan play bargain ini. di negara-negara lain juga, apalagi negara yang menganut civil law seperti kita, sudah banyak yang menganut dalam hal ini play bargain ini. Karena pada dasarnya sejarah sendiri kita lihat paling sering itu adalah seperti Amerika, negara-negara yang menganut common law seperti itu. Baik, pendengar, seperti itu ya ternyata ya. Jadi walaupun seperti yang dijelaskan tadi ini hal baru, tapi kita sama-sama belajar juga bermanfaat untuk Anda begitu ya, agar lebih paham seperti apa plea bargaining ini begitu. Kalau tadi dijelaskan, ini juga pertanyaan berikutnya, apakah plea bargain atau pengakuan bersalah dari seorang terdakwa itu langsung otomatis membebaskan atau meringankan putusan begitu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk plea bargain ini tidak serta-merta Tidak langsung serta-merta ya. membebaskan. Kemudian dalam hal ini apabila saya kasih contoh si terdakwa mengakui kesalahannya, dia pun membuktikan pengakuan bersalahnya didukung dengan keterangan ini, hakim bisa meyakini, itu bisa diringankan. Jadi tidak membebaskan ya, biar pendengar bisa paham, itu betul. tidak membebaskan. Tidak Jadi dia otomatis ya. Iya, tidak otomatis membebaskan, itu malah meringankan. Tapi kesemuanya itu harus berdasarkan penilaian atau Syarat-syarat. iya, syarat-syaratnya harus terpenuhi dan berdasarkan penilaian dari hakim. Apakah ini benar dia ini mengakui kesalahannya, apa karena ingin diringankan saja, atau memang benar datang dalam hatinya untuk bahwa ya saya memang sudah melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana, saya mengakuinya. Belum lagi tadi syaratnya juga ada syarat-syaratnya juga bahwa Iya. belum yang kedua kali Iya. begitu ya terkait kasus belum pernah dihukum ya, seperti itu. baru juga masa apa tuntutan juga di bawah. Maksimalnya itu tidak melebihi 5 tahun ya. Jadi tidak otomatis ya. Jadi Tidak pendengar, otomatis. ada syarat-syarat yang harus diikuti begitu ya. Kemudian di sini kita coba saja dulu menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami.
Selamat siang untuk yang ada di 0851 dari Andre di Dumoga 30895 sekian-sekian. Apakah sistem plea bargaining sama dengan restoratif justice? Apa saja kasus pidana yang bisa dikenakan sistem plea bargaining? Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa sistemnya jelas berbeda tadi ya. Jadi kalau tadi kalau restoratif justice sempat dijelaskan tadi pengembalian ya, pengembalian keadaan seperti semula. seperti itu. Tadi sudah sempat dijelaskan. Kalau yang kedua apa saja kasus pidana yang bisa dikenakan sistem plea bargaining? Ya, kalau untuk kasus pidana seperti tadi ya kita batasi untuk pertama si terdakwa memang baru pertama kali, kemudian pidana ini ancaman maksimalnya tidak melebihi 5 tahun. Karena kan kalau undang-undang yang baru, kalau yang lama biasa kita mengenal minimal berapa tahun, maksimal berapa tahun. Kalau undang-undang yang baru sekarang kita menghapuskan minimalnya, jadi maksimalnya. Begitu. Nah seperti itu. Jadi ancaman kalau sudah lebih dari maksimalnya lebih dari 5 tahun, ya untuk plea bargain ini Tidak memang berlaku. tidak berlaku. Tapi kalau kasus-kasus pidana, apa saja kasus pidana yang bisa semua ya, kalau kasus-kasus ya, yang penting semua. seperti tadi dijelaskan ada syarat-syaratnya begitu ya. Iya. Terima kasih Andre di Dumoga sudah bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa untuk siang hari ini. Kalau ada lagi yang ingin bertanya di line telepon kami, silakan, kami tetap masih menunggu sambil kami membahas beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini ya. Nah, pastinya kalau ada sistem begini ada kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira Pak Elvano, apa kelebihan dan kekurangan dalam plea bargain ini? Ya, pertama kalau kelebihannya kita bahas dulu kelebihan. Kalau kelebihannya itu yang pasti efisiensi dari proses peradilan lebih terjaga. Jadi yang harusnya kita berlarut-larut dalam pembuktian, ya, sampai kami melakukan sebagai penuntut umum melakukan penuntutan sampai pada putusan hakim itu memakan waktu yang lama. Kemudian ya seperti tadi memakan waktu yang lama. Kemudian pada dasarnya anggaran yang harus dikeluarkan dalam proses peradilan dengan adanya plea bargain ini bisa kita tekan dan juga pada dasarnya tidak buang-buang waktu dan anggaran. Tapi kalau kita bahas ke kekurangan atau bahkan risiko ya. Betul. Pertama bisa jadi Bu Novi ini ada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Bisa jadi bersalah karena Mengaku. iya langsung saya mengaku saja daripada saya harus berlarut-larut dalam persidangan. Seperti itu. Kemudian pada dasarnya plea bargain ini dapat mengurangi transparansi untuk pembuktian suatu kasus atau tindak pidana secara material. Jadi kan pada dasarnya diajukan, setelah diajukan kemudian dinilai oleh majelis hakim berdasarkan pengakuannya, tidak mencakup keseluruhan pembuktian materialnya. Seperti itu. Kurang lebih demikian. Jadi berpotensi ya mengurangi ya, kalau lanjutkan jelas detail ya. Dan untuk dalam sistem pengawasan ya memang harus dilakukan pengawasan yang ketat untuk dalam hal penerapan plea bargain ini. Jangan sampai ada konflik kepentingan ya, seperti itu. Baik, jadi itu ya, ada resikonya juga, bukan berarti hal ini juga tidak mengandung resiko ataupun ada kekurangan dan kelebihannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian apakah semua tindak pidana dapat diajukan plea bargain? Begitu Pak, seperti yang dijelaskan tadi. Ya, semua. Kalau untuk semua tindak pidana kami membatasinya pada syaratnya saja. Kalau di mata kami ya sebagai penuntut umum, di saat ada suatu perkara yang masuk kepada kami melakukan penelitian, berkas perkara dari rekan penyidik sampai kami ajukan ke persidangan, kami membatasinya pada syaratnya saja. Kami melihat dari sisi si terdakwa, kemudian ke ancaman maksimalnya, dan kemudian apakah yang bersangkutan ini kalau memang ada kerugian material itu dia siap untuk mengganti rugi atau membayar restitusi, demikian. Jadi kami kalau untuk keseluruhan jenis-jenis pidananya kami bisa melakukannya sebatas dia memenuhi syarat-syarat yang sudah harus ditentukan. Iya, Oke, seperti itu. baik, tetap bersama kami untuk program Jaksa Menyapa. Kami akan kembali lagi untuk
terus menemani Anda di program Jaksa Menyapa. Anda juga nanti yang ingin bergabung boleh silakan SMS, WA dan telepon di 0821 95835080. Juga boleh komen di channel YouTube kami di RRI Manado jika Anda menonton kami lewat YouTube. Tetap bersama kami akan kembali setelah yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Terima kasih yang masih mendengarkan kami dari program A1 Manado, juga yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami di RRI Manado. Kita masih sama-sama di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, masih membahas tentang plea bargaining dalam KUHP dan tantangannya dalam praktek peradilan. Bersama narasumber ada Elvano Chandra Sinolang SH di sini ya. Dari tadi kita sudah membahas hal ini bahwa ternyata plea bargaining ini juga sebenarnya hal yang baru begitu, sama-sama belajar, tapi perlu juga pendengar ketahui agar supaya lebih paham begitu ya, bahwa ada sistem-sistem yang bisa dilakukan atau menjadi hak atau apa ini ya, yang bisa dijadikan salah satu sistem begitu ya. Kalau plea bargaining sendiri di Kejaksaan Negeri Kota Mobagu begitu Elvano, kira-kira seperti dijelaskan tadi, walaupun ini hal baru, apakah ini sudah diberlakukan ataupun ada contoh-contoh kasus yang sudah terjadi di sana begitu? Sebenarnya kalau di wilayah hukum kami, sebenarnya kami kalau saya sendiri itu
wilayahnya cabang Kejaksaan Negeri Cabang? Kota Mobagu di Dumoga. Di Dumoga ya? Iya, cabang Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di Dumoga. Kalau untuk Kejaksaan Di Negeri, Dumoga khususnya ini ya? Kalau Kejaksaan Negeri Kota Mobagu itu ada rekan-rekan kami sendiri. Oh, jadi kalau di Kota Mobagu ada beberapa Iya. lokasi, salah satu di Dumoga dan di mana lagi? Jadi Kejaksaan Negeri Kota Mobagu ini Besar saya ya? sedikit jelaskan wilayah hukumnya itu ada 4 ya. Kota Mobagu, Bolang Mongondo, Bolang Mongondo Timur dan Bolang Mongondo Selatan. Nah, kami cabang dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu. Nah, lokasi kami ada di Dumoga. Wilayah hukum kami itu Dumoga Bersatu. Jadi tidak keseluruhan Bolang Mongondo, itu Dumoga Bersatu sampai dengan Bolang Mongondo Selatan. Tapi kalau perkara pidana memang perkara yang laporannya itu masuk ke Polsek. Jadi Polsek Dumoga Timur, Polsek Dumoga Utara, Polsek Dumoga Barat. Dan Banyak juga, di sana iya. Tarkam begitu antar kampung. Memang banyak sekali memang. Sering kan? Iya. Sebagai orang Sulawesi Utara juga ya pasti sering dengar ya. Memang dominan perkara-perkara sajam. Nah, karena dominannya itu juga memang penerapan play bargain ini memang belum di kami. Belum. Karena seperti Karena contoh kalau saja. sajam agak Ya, sajam itu ancamannya 7 tahun. Jadi memang melebihi dari syaratnya ya. Syaratnya kan 5 Iya, kan? memang ini saya kemarin juga sidang memang majelis sempat bilang Pak Jaksa memang di rutan sudah banyak sekali masyarakat daerah. Bapak saya bilang ya memang seperti itu majelis. Memang Dumoga ini ya semoga kita harap ke depannya tidak seperti itu lagi ya. Jadi kalau di sana agak belum menemui hal ini ya. Belum. Dan memang karena baru juga, kami itu sering kali koordinasi dengan rekan-rekan penyidik, minta tolong Pak Kanit kalau bisa atau Pak Kapolsek di saat ada laporan atau ada penanganan perkara, tolong diarahkan untuk didampingi oleh penasihat hukum. Karena ini juga merupakan syarat bagi kami penuntut umum untuk mengajukan plea bargain ini ke persidangan. Oke. Gitu. Sampai saat ini belum. Belum ya di kota ya, di Dumoga begitu ya. Oke, di sini sudah ada yang bergabung di channel YouTube kami, Supraptos 79. Jika pelaku tindak pidana dan jaksa sudah sepakat, hukumannya dikurangi karena pelaku mengaku bersalah. Lalu bagaimana dengan nasib dan perasaan korban? Apakah korban dilibatkan dalam negosiasi tersebut atau hanya dipaksa menerima hasilnya saja? Bagaimana Alvano ini? Nasib dari perasaan korban? Iya, jadi memang inilah yang pandangan-pandangan masyarakat yang memang perlu kita jelaskan juga di momen seperti ini. Jadi kita harus mengenal dulu hukum yang sebelumnya itu lebih condong ke retributif atau pembalasan. Nah, Gitu ya? jadi Balas. seorang melakukan demikian dia punya ganjaran atau hukuman yang setimpal seperti ini. Mesti dapat seperti itu. Iya, tapi kalau undang-undang yang baru atau KUHP yang baru itu penerapan hukumnya saat ini lebih condong ke restoratif. Pada dasarnya mengembalikan ke keadaan seperti semula, mengedepankan hak-hak bahkan untuk sang terdakwa atau tersangka. Jadi kekeluargaan begitu ya? Iya, seperti itu. Sebelum pada titik kami mengajukan plea bargain, pasti kami akan tetap mengajukan dalam hal ini dipertemukan dulu. Dari ranah kepolisian pasti diajukan untuk apa bisa mereka berdamai, seperti itu. Setelah tiba ke kami sebagai jaksa penuntut umum, kami meneliti berkas untuk perkara-perkara yang kami pandang bisa diajukan perdamaian, kami akan mengajukan memberikan petunjuk kepada rekan penyidik untuk Pak Kanit atau Pak Kapolsek kalau bisa coba dipertanyakan apakah ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Kalau memang tidak bisa dan memang syarat-syarat dalam hal ini si terdakwa belum pernah dihukum, ya ancamannya juga di bawah 5 tahun, itu kita akan ajukan. Kalau memang bahasanya gimana nasib korban. Apakah dalam hal ini tidak dilibatkan. Sebelum sampai ke titik ini sudah kami tetap persetujuan dulu. Tapi karena mungkin ada tabrakan-tabrakan mungkin tidak bisa ditemukan titik damai. Karena sering sekali juga Bu di wilayah kami contoh perkelahian. Ini antara contoh ya ada perempuan dengan perempuan. Ini lukanya ini cuman digores di Kuku. bagian Kuku begitu. Pada dasarnya sebenarnya tidak sampai luka terbuka, merah saja. Tapi sudah dilaporkan. Dilapor balik lagi. Ini maksudnya sang korban
di berkas perkara yang lain sebagai tersangka, si Satu tersangka sebagai yang satu korban. di berkas perkara lain sebagai korban. Jadi saling lapor, mau cari apa? Itu betul. Yang adanya cuman ego dan emosi saja. Dan undang-undang saat ini tidak mengakomodir hukum untuk menggunakan sebagai sarana pembalasan. Pembalasan seperti dijelaskan Seperti tadi itu. ya. Jadi kalau masalah untuk dilibatkan atau tidak, sebelum sampai ke titik itu kita sudah harus melibatkan. Dan selalu kayak contoh perkara yang di bawah 5 tahun, saya selalu koordinasi dengan teman-teman penyidik. Mereka juga selalu kooperatif, selalu bilang, oh Pak, kami sudah langsung mengajukan permohonan apakah bisa diselesaikan dengan RJ. Seperti itu. Jadi sebelum sampai ke titik kami Sudah mengajukan permohonan, ada. kami tetap melibatkan. Ada negosiasi bersama korban. Dan apakah itu perlu izin juga dari korban? Kalau Untuk pelebergen tidak. Kalau tidak. izin dari korban, Oke. karena dalam hal penerapan suatu tindak pidana atau hukum acara, kita tidak mengenal izin atau hanya ada izin. Iya. Oh, kita nih mau pakai Tidak itu bisa. sidang terus begitu Tidak bisa. Jadi semua dari Iya, hakim. dari hakim. dari Itu hakim. penilaian hakimnya. Karena seperti tadi hukum kita sekarang bukan untuk pembalasan, tapi untuk dalam hal ini memperhatikan hak-hak baik korban maupun kita tetap memperhatikan juga keadaan korban. Tidak mungkin perkara seperti penganiayaan berat, contoh dipotong tangannya udah hampir putus, masa iya kami? Iya seperti itu. Itu kita harus melihat juga keadilan dari sisi korbannya. Baik. Jadi untuk Suprapto 79 tetap ya dilibatkan ya. Jadi nasib dan perasaan korban dari awal juga sudah akan ada negosiasi bersama korban begitu ya. Kemudian ini Elvano, kira-kira tantangan dan implementasi yang didapatkan, atau kita ke YouTube lagi dulu ya. Dari Kristoria Erlangga, selamat siang Pak Jaksa dan host. Berarti dengan sistem plea bargaining ini apakah bisa seorang yang terpidana bebas, yang penting ada syarat memenuhi aturan plea bargaining? Terima kasih. Sudah dijelaskan tadi bahwa sudah dijelaskan. tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Tidak. Kalau dalam hal ini plea bargaining ini tidak bisa membebaskan ya. Ini kita harus pastikan mengurangi dulu. ya. Iya. Tapi untuk bebas tidak ya. Jadi Dia tidak dalam hal serta-merta. meringankan. Meringankan. Karena kan pengakuan itu tidak menghapuskan tindak pidana. Ya, jadi tidak betul. bisa dibebaskan. Jadi biar tidak ada salah pemahaman, ini tidak dibebaskan. Seperti itu. Begitu ya, Kristoria Erlangga ya. Jadi seperti itu dijelaskan bahwa tidak serta-merta bisa bebas ya. Dan memang ada syarat yang harus dipenuhi. Tadi sudah sempat dijelaskan panjang lebar dari awal ya. Oke, dan kita mau bertanya juga tentang kan topik kita tentang tantangannya dalam praktik peradilan. Kira-kira Alvano, tantangan dalam atau implementasinya seperti apa begitu? Nah, kalau untuk tantangan sendiri, pertama kalau dari pandangan kami sebagai APH dan juga sebagai jaksa penuntut umum dalam persidangan, itu memang belum adanya aturan. Pelaksana ya yang jadi pedoman bagi ya kami penuntut umum, ada rekan advokat dan juga majelis hakim, itu belum ada kerangka yang bisa kami jadikan acuan. Untuk diikuti. Karena ini kan dari tahap penuntutan kami penuntut umum yang mengajukan. Di tahap persidangan setelah kami membacakan dakwaan, hakim pun bisa seperti itu. Jadi belum ada ada aturan pelaksana yang kami jadikan pedoman. SOP begitu ya. Seperti itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang setelah dibacakan dakwaan ini yang mungkin dari hakim ya, dinilai bisa diajukan plea bargain dan ditanyakan bisa mengakui kesalahannya, itu akan berubah dari persidangan biasa dan akan bergeser ke persidangan secara cepat. Itu jadi ada perpindahan atau pergeseran sistem seperti itu. Ada mekanismenya Iya, juga ya. jadi ada gejolak baru lagi untuk dalam proses persidangan. Yang baru. Yang pada dasarnya kami pun aparat penegak hukum dalam hal persidangan ini kami pun masih baru mengenal. Jadi bisa membuka celah adanya terjadi mungkin kesalahan atau mungkin ada kekeliruan seperti itu. Kemudian tantangannya juga di ranah masyarakat masih belum banyak yang mengerti, tahu dan bahkan bisa ada timbulnya perspektif jual beli perkara ini, berarti kalau dia ngaku saja tinggal masih pasti akan terjadi pandangan yang berbeda yang tidak paham begitu ya. Kemudian
hal-hal lain dalam tantangannya kira-kira ada SDM atau apa? Iya. Kualitas-kualitas atau peran dari hakim begitu atau seperti apa Iya. juga itu jadi tantangan ya. Iya, Karena benar-benar. ini dijelaskan bahwa harus detail juga ya untuk Harus memastikan detail. praktik ini tidak terjadi penyimpangan serta tidak mengorbankan keadilan substantif ya. Iya, benar seperti itu. Kami juga sebagai jaksa penuntut umum harus diminta lebih pintar lagi. Nah itu. Iya, makanya sebelum memang ini diterapkan, kitab undang-undang hukum pidana yang baru juga dimulai berjalan, itu kami tidak henti-hentinya dari pusat, bahkan yang kami dari daerah, dari Kejaksaan Tinggi selalu senantiasa sering diadakan FGD, Forum Group Discussion, kemudian ada Zoom meeting pembahasan terkait pembahasan. undang-undang yang baru, peralihan dari kitab undang-undang yang lama ke yang baru, kemudian sudah ada KUHP yang baru, itu Banyak hal ya banyak yang yang dipelajari lagi. yang harus kami pelajari juga. Jadi memang kalau memang ada kekeliruan, memang dari kami sudah merupakan tanggung jawab kami sebagai aparat penegak hukum untuk lebih paham lagi dan juga memahami tentang undang-undang yang baru. Dalam hal ini contohnya seperti play bargain. Nah itu tantangannya ya. Baik. Terakhir untuk genre di Buyungon. Selamat siang, bagaimana dengan Tarkam yang rawan di Ibolian? Apakah sudah ada ditetapkan tersangka? Apakah kasus Tarkam tersebut bisa dikenakan sistem plea bargaining? Ibolian Iya. di Ya, Dumoga di Dumoga. Nah, Ya. dari Kalau- genre di Buyungon. Iya, kalau Ibolian ini sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu perkara ini. Berjalan ya. Iya, berjalan. Jadi dan juga Tarkam di Ibolian bukan sekali dua kali ini. Jadi pertanyaan ini saya Tarkam yang mana? Kalau Tarkam yang paling terakhir antara Ibolian dengan tetangga desa itu sudah prosesnya sudah berjalan. Ada juga yang sudah sampai ke putusan sudah ada. Tapi itu semuanya itu dilakukan dengan proses persidangan biasa. Kami Belum tidak melakukan menerapkan ini. Iya, apalagi kalau yang perkara ini ancamannya Lumayan kan Lumayan di ya. atas kan. Iya, Aha, seperti itu. baik. Dan sudah berulang-ulang kayaknya kalau Iya. begini ya Tarkam ya. Kita akan sama-sama di sesi terakhir, pastikan terus mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di Dumoga. Informasi, kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Kita sudah berada di sesi terakhir bersama RRI Programa 1 di Jaksa Menyapa
bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di Dumoga begitu ya, tentang plea bargaining dalam KUHP dan tantangannya dalam praktik peradilan. Kira-kira di sesi terakhir ini untuk pertanyaan, terima kasih yang sudah bertanya. Kita tiba di sesi closing saja dulu Pak Elvano. Kira-kira harapan atau ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan kami terkait plea bargaining ini, silakan Elvano. Ya, terima kasih. Jadi dari harapan kami, apalagi khususnya sebagai aparat penegak hukum, kami menghimbau masyarakat sekalian untuk lebih memahami lagi undang-undang yang berlaku di negara kita saat ini, karena sudah ada undang-undang yang baru, ada pergeseran paradigma yang baru. Kemudian salah satu contohnya yaitu materi kita atau yang saat ini tentang plea bargain, jangan sampai disalahartikan ya. Jadi pada dasarnya plea bargain ini bukan serta-merta membebaskan, tapi adalah salah satu mekanisme yang bisa dilalui oleh seorang terdakwa untuk meringankan hukumannya. Tapi semuanya harus didasari oleh ikhlas dan juga kesadaran diri bahwa telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan secara cepat saja ya. Jadi harus kami pun sebagai penegak hukum, pasti dalam hal ini majelis hakim tetap akan menilai. Kami harapkan dengan pengetahuan yang bisa kami sampaikan, masyarakat lebih tahu lagi dan bisa memandang hukum yang ada di Indonesia tidak digunakan untuk sarana pembalasan, tapi mari kita kembalikan ke keadaan seperti semula, saling berdamai dan tidak mengedepankan hukuman itu menjadi suatu hal yang paling kita cari. Baik. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya untuk Elvano Chandra Sidolo SH yang sudah hadir bersama kami di RRI Manado begitu, yang sudah memberikan topik atau sudah sama-sama membahas materi tentang plea bargaining dalam KUHP dan tantangannya dalam praktik peradilan. Sukses ya Elvano. Terima kasih Bu Novi. Ketemu lagi lain waktu dan kesempatan ya. Amin. Sampai di sini Novi cukupkan dulu untuk program Jaksa Menyapa untuk Kamis 6 Agustus 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kota Mobagu di Dumoga. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di siang hari ini, yang sudah berikan pertanyaan juga. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. Semoga hari Anda menyenangkan dan Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.